Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi ilmu tafsir kita pada kelas 11, yang mana pada bab ini kita akan belajar tentang muhkam dan mutasyabih. Jadi di dalam ilmu tafsir, dalam menganalisis suatu ayat, kita juga harus tahu ayat itu, apakah ayat itu disebut muhkam atau ayat itu disebut mutasyabih. Jadi yang akan kita bahas nanti itu adalah pengertiannya. Apakah itu muhkam, apakah itu mutasyabih, bagaimana ciri-cirinya. Kemudian sikap para ulama, bagaimana sikap para ulama dalam menanggapi muhkam dan mutasyabih. Kemudian macam-macamnya, juga hikmah-hikmahnya. Kompetensi dasar materi ini menganalisis muhkam dan mutasyabih dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian menalar secara produktif hasil analisis tentang muhkam dan mutasyabih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Muhkam dan mutasyabih sebagai kaidah dalam penafsiran. Sebelum saya jelaskan tentang muhkam dan mutasyabih, saya akan membawa kalian pada suatu realita kehidupan, yang mana dalam kehidupan ini kita sebagai manusia itu memiliki yang namanya batas. Ada kalanya kita dapat melakukan sesuatu, tetapi tidak dapat melakukan sesuatu yang lain. Semisal beberapa keahlian-keahlian yang dimiliki oleh kita. Kita bakat dalam hal olahraga, tapi belum tentu kita bakat dalam hal pengetahuan. Dan sebaliknya, kita bakat dalam hal pengetahuan, tapi belum tentu kita bakat dalam hal olahraga. Intinya, setiap segala profesi itu pasti memiliki jalurnya masing-masing, pasti memiliki bidangnya masing-masing, dan orangnya pasti memiliki bakat masing-masing. Begitu juga dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran juga terbagi seperti itu. Ada kalanya ada suatu ayat yang memang bisa kita pahami seketika, tanpa adanya penafsiran, tanpa adanya pendapat dari ulama. Cukup kita membaca terjemahannya saja bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan lebih banyak sekali ayat Al-Quran yang ketika kita baca tidak kita pahami. Perlu keterangan-keterangan. Jadi tidak semua ayat dapat kita pahami. Terkadang ada ayat yang tidak bisa dipahami oleh kita, bahkan manusia. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang waib dan sebagainya. Nah, disinilah kita bisa tahu apa itu ayat muhkam dan apakah itu ayat mutasyabihat. Kita langsung pada pengertiannya saja. Secara simpel, muhkam itu dalam konteks ulumul Quran adalah terdapat ayat atau kalimat yang mungkin bisa dipahami oleh semua manusia. Dalam artian ayat muhkam itu adalah ayat yang jelas dan mudah dipahami. Kalau mutasyabihat sebaliknya, ayat atau kalimat yang hanya dipahami maksud dan maknanya oleh ulama. Hanya ulama yang tahu, bahkan ada ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ayat yang memang tidak diketahui oleh ulama. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang dikaji oleh para ulama, juga ayat-ayat yang meskipun dikaji oleh para ulama tetapi ulama tidak dapat menjangkau pemahaman sebenarnya, yang hanya ayat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat itu disebut mutasyabih. Simpelnya mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang samar. Perhatikan dua ayat berikut. Di sini ada Quran surah Al-Maidah ayat 38 dan Quran surah Az-Zumar ayat 16. Pada Quran surah Al-Maidah itu dijelaskan
Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Bukan wakalan, nakalan minallah. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Hukuman bagi pencuri dipotong tangannya. Jadi ketika membaca ayat ini jelas dan mudah dipahami. Nah, ini disebut ayat-ayat muhkam. Sebaliknya, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Ini menjelaskan tentang neraka, bahwa neraka itu ada beberapa lapisan-lapisan api di atasnya dan di bawahnya. Ini termasuk ayat yang samar karena kita tidak tahu bagaimana cara menggambarkannya. Ulama pun ketika menafsirkannya itu lebih hati-hati karena yang tahu lebih tahu sebenarnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini karena termasuk ayat yang samar dan sulit sekali untuk memahaminya disebut ayat mutasyabih. Kita langsung pengertian muhkam. Muhkam secara lugawi atau secara bahasa berasal dari kata hakamah. Hakamah berubah menjadi ahkamah, berubah jadi muhkamun. Ya, jadi muhkam itu artinya sesuatu yang dikokohkan. Muhkam itu artinya jelas. Muhkam itu artinya fasih. Muhkam itu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu disebut muhkam. Pada intinya kembali pada ayat sebelumnya. Ketika kita baca ayat itu kemudian kita paham isinya, itu disebut muhkam. Seluruh ayat Al-Quran bersifat muhkam. Ya, seluruh ayat Al-Quran bersifat muhkam. Keberadaan Al-Quran itu sebagai hukum maksudnya. Seluruh ayat Al-Quran sebagai muhkam bukan berarti seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Termasuk kategori ayat muhkam, tetapi Al-Quran itu bersifat muhkam, bersifat hukum bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk. Kitabun uhkimat ayatuhu. Pengertian mutasyabih secara bahasa. Mutasyabih itu akarnya itu adalah kata asyibhu atau asyabahu yang artinya adalah serupa. Asyabhu, serupa. Kata asyibhu atau asyabhu berubah jadi mutasyabih yang berarti samar. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat kitabam mutasyabihan. Al-Quran itu adalah kitab yang mutasyabih. Maksud kitab mutasyabih itu adalah ayat-ayat Al-Quran serupa dalam keindahan dan ketetapan susunan redaksinya serta kebenaran informasinya. Jadi Al-Quran itu juga disebut ayat mutasyabih. Mutasyabih dalam artian keindahannya. Bukan semua ayat Al-Quran itu mutasyabih. Karena ayat Al-Quran itu terbagi jadi dua. Kalau bukan muhkam, maka mutasyabih. Keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Apakah memang ada ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran itu? Ada. Bahkan keberadaan muhkam, istilah muhkam dan mutasyabih itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran. Perhatikan. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkam, juga terdapat ayat-ayat mutasyabih. Berikut jika kita definisikan muhkam dan mutasyabih itu apa? Muhkam itu adalah ayat yang diketahui maksudnya baik karena kejelasan redaksinya sendiri maupun melalui takwil penafsiran. Kalian tinggal dibaca yang di depan ini, pada slide ini adalah pengertian muhkam dan juga pengertian mutasyabihat. Yang disebut ayat-ayat mutasyabihat juga qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran yang tidak bisa kita tahu seperti apa. Kita cuma hanya membacanya dan mendapatkan itu sebagai informasi. Kemudian fawatihus suwar seperti Alif Lam Mim, Yasin, kita tidak tahu artinya. Yang tahu artinya itu hanya Allah. Wallahu a'lam bimuradihi. Begitu penafsiran para ulama. Sehingga ayat-ayat itu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu atau sebagian ulama yang tahu, sebagian ya. Sebagian, tidak semuanya. Itu disebut ayat mutasyabih. Pada intinya muhkam itu adalah ayat yang jelas, dapat dipahami. Kalau mutasyabih adalah ayat yang samar, yang masih butuh penjelasan. Baik itu penjelasan dari ulama atau ayat itu meskipun dijelaskan oleh ulama, ayat itu tetap samar, tetap tidak jelas. Maksudnya bukan tidak jelas, tetap samar untuk dipahami. Tidak dapat dijangkau oleh manusia karena yang dapat memahami sepenuhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala.